Ada pebangunan yoga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus dimanapun kita berada, sebelum kita memulai perayaan Ekaristi, mari kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka puji syukur 442.
Bersukalah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari segenap umat yang mengikuti ibadat tobat pada hari ini. Kita mengadakan ibadat ini untuk mempersiapkan hati kita menyambut perayaan kudus, perayaan Maha Suci, kelahiran Sang Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita mau mencoba membuka hati di hadapan Tuhan dan memohon rahmat-Nya agar kita dibimbing, diarahkan kepada kesadaran batin, kesadaran hati, kesadaran jiwa akan hidup kita yang lemah, yang rapuh, bahkan seringkali berbuat salah, jatuh ke dalam dosa. Karena itu malam hari ini kita mau mengambil tema siap siaga menyongsong kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan mesti kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Sebab Tuhan ingin tidak hanya lewat, tidak hanya menyapa sesaat bagi kita, tetapi Tuhan ingin tinggal di tengah-tengah kita. Dan karena itu kita harus menata kembali hidup kita, menata hati, jiwa kita, agar layak dan pantas Tuhan hadir tinggal di dalam hati dan dalam jiwa kita, agar hidup kita semakin dipenuhi sukacita, kedamaian, dan kebahagiaan yang melimpah dari kata-kata dan juga tindakan kita. Mari saudara-saudariku kita siapkan hati kita mohon rahmat Tuhan di dalam ibadat ini, supaya Tuhan berkenan menguatkan, membimbing kita semua, agar kita semakin terbuka untuk memohon pengampunan belas kasihan Tuhan. Di dalam ibadat ini kita juga mohon keselamatan untuk Ibu Melissa Mamuaya yang meninggal 3 hari yang lalu atau hari yang ketiga ini. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, memberikan istirahat yang tenang, tentram, dan damai baginya, dan segenap keluarganya serta anak-anaknya diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan. Juga kita mohon keselamatan bagi Ibu Suster Inviolata SFIC yang meninggal kemarin, juga Suster Pastor Heru SCY yang juga meninggal beberapa saat yang lalu. Kiranya Tuhan melimpahkan rahmat, kemurahan, belas kasihan, dan pengampunannya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal, Engkaulah pencipta surga dan bumi. Bumi Kau berikan kepada kami sebagai lingkungan hidup, dan surga Kau janjikan lewat kedatangan Putra-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon ampunilah kami bila di tengah kesibukan sehari-hari kami melupakan Dikau atau malah melanggar perintah-Mu. Semoga karena rahmat-Mu kami berpaling dari segala dosa dan dengan tulus hati menantikan kedatangan Yesus Kristus Putra-Mu yang senantiasa membawa sukacita, damai, sejahtera, dan keselamatan. Bapa, kami mohon rahmat keselamatan, pengampunan, dan kerahiman-Mu bagi saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Ibu Melissa Mamuaya yang telah menghadap Dikau pada tanggal 14 Desember atau 3 hari yang lalu atau hari yang ketiga. Juga Suster Inviolata SFIC
Pastor Heru SCY yang juga meninggal beberapa saat yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan, kerahiman, dan pengampunan-Mu kepada saudara-saudari kami. Semoga mereka boleh bersatu dalam ketentraman dan damai. Engkau memberikan juga ketentraman jiwa di dalam istirahat yang penuh dengan ketenangan ini. Berkati juga segenap keluarga, anak-anak sanak keluarga, juga segenap umat-Mu, kaum kerabat dan teman-teman keluarga dari suster dan juga pastor yang meninggal, supaya mereka juga diberikan ketabahan, kesabaran, dan kekuatan dalam hidup, dan semua karenanya mereka tetap setia menaruh pengharapan pada Dikau. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudariku kita duduk, membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Maleaki. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang bersinah, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing, dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji syukur 366. Firman Allah yang tersurat di dalam kitab mulia disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Kita berdiri. Tuhan sertamu dan sertamu juga.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, dalam masa Advent ini, gereja tidak hanya mengajak putra-putrinya untuk bersiap diri, bersiap hati menyambut kedatangan Tuhan, tetapi terutama persiapan hati, persiapan diri kita itu diungkapkan, dinyatakan lewat tindakan konkret. Manakah tindakan konkret itu? Tidak cukup hanya sesal menyesal, bahwa saya menyesali kesalahan, bahwa saya menyesali dosa-dosa saya. Itu bagus, tetapi belumlah sempurna. Kesempurnaan penyesalan atau pertobatan kita ketika dinyatakan dengan tindakan nyata bahwa saya mau memperbaiki diri saya. Saya mau menghasilkan buah-buah yang baik. Saya mau mempersembahkan korban-korban bakaran seperti yang dikatakan di dalam Maleakhi bab 3, supaya mereka menjadi orang-orang yang persembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Nah, korban yang benar kepada Tuhan adalah mempersembahkan hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang penuh belas kasih, hati yang mau memaafkan atau mengampuni, hati yang setia dan taat kepada kehendak Bapa. Dengan kata lain, orang-orang yang hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup, itulah persembahan yang benar di mata Tuhan. Maka dalam bacaan Injil, Yohanes Pembaptis, seorang yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya 700 tahun sebelumnya, Yesaya itu sudah menubuatkan bahwa akan muncul seorang yang akan mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan berseru-seru di padang gurun. Itu sesuatu yang luar biasa. 700 tahun sebelumnya sudah dikatakan oleh Yesaya tentang Yohanes ini yang akan datang mempersiapkan kedatangan Tuhan, dan seruannya supaya kita mau bertobat. Dan pertobatan itu dinyatakan dengan ungkapan
kita wajib menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup. Buah-buah yang baik itulah sikap batin, sikap hati kita, sehingga dengan demikian kita layak menyambut kedatangan Tuhan. Maka setiap orang punya kans, punya kesempatan, bahkan punya peluang untuk menerima kedatangan Tuhan. Bukan hanya orang-orang tertentu, bukan hanya orang-orang yang merasa diri layak dan pantas, tetapi setiap orang punya kans, punya peluang untuk menerima kedatangan Tuhan dan menyambut atau juga membiarkan Tuhan tinggal di dalam hatinya masing-masing lewat suatu sikap batin yang benar. Dikatakan supaya kita menghasilkan buah-buah yang benar, buah-buah pertobatan. Itulah buah-buah pertobatan apa? Ketika kita masih ada kemurahan, belas kasihan, pengampunan, mencoba memperbaiki sikap-sikap kita yang selama ini tidak berkenan di mata Tuhan, bahkan juga di mata sesama, supaya kita mau lebih terbuka dan mau lebih berdamai dan bersahabat serta hidup bersama dalam kerukunan dengan orang lain. Maka semoga ibadat tobat malam hari ini mengantar kita untuk menghasilkan buah-buah yang benar, supaya pada saatnya nanti kita jangan itu ditebang bagaikan pohon yang tidak berbuah, ditebang dan dibuang ke dalam api lalu dibakar sampai hangus dan habis, tetapi kita ditempatkan pada tempat yang layak karena kita menghasilkan buah-buah pertobatan yang benar atau yang sejati. Semoga rahmat Allah senantiasa menyertai kita dalam hidup. Amin. Saudara-saudari, sebelum kita masuk dalam pemeriksaan batin untuk menyadari kesalahan dan dosa-dosa kita, agar nantinya kita berani mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan melalui imam yang kita kontak atau yang kita hubungi, karena dalam masa pandemi ini sulit sekali bagi kita untuk mengadakan perjumpaan langsung atau pertemuan tatap muka. Tetapi kalau bisa kita manfaatkan kemajuan teknologi, yaitu alat-alat komunikasi, untuk menerima rahmat Tuhan dengan menerima pengampunan dan atau absolusi lewat imam. Sebelum kita memeriksa batin, mari kita menyanyikan puji syukur nomor 600. Puji syukur nomor 600. Orang umat yang mengagungkan penolong hidupku, ku telah sesat didapatkan, ku buta pun sembuh. Saudara-saudariku, mari kita menundukkan kepala dan mencoba mengambil sikap tenang dan fokus kepada Tuhan. Kita mau sejenak memeriksa batin kita, bertolak dari sabda Tuhan saat ini, supaya kita berani mempersembahkan korban terbaik dalam hidup kita. Maka Tuhan bersabda, kasihanilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Apakah aku selalu mengarahkan hatiku kepada Tuhan? Semua persoalan dan problem, semua rencana dan keputusanku saya bawa dalam Tuhan, sehingga Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang membimbing dan merestui semua peristiwa-peristiwa dalam kehidupan saya. Adakah aku memiliki niat-niat yang murni dalam menjalankan tugasku, jujur, penuh tanggung jawab, setia, dan selalu berusaha untuk melaksanakan yang terbaik?
Apakah aku sungguh-sungguh percaya akan Allah yang berbicara kepada kita melalui Putranya Yesus Kristus dan berani memegang teguh ajaran gereja, ajaran Katolik? Apakah aku berusaha untuk membina relasiku yang baik dengan Tuhan melalui doa-doa pribadi, melalui sabdanya yang saya baca atau saya renungkan, melalui sikap benar di hadapan sesama? Apakah aku masih punya waktu untuk berdoa, bersyukur, dan memohon rahmat Tuhan, serta punya waktu untuk mendengarkan dan membaca sabda Tuhan serta merenungkannya? Apakah aku masih menghormati hari Minggu dan pesta-pesta gereja, hari-hari raya gereja, dan mau mengikuti perayaan Ekaristi melalui live streaming ataukah juga melalui ikut misa secara langsung dengan mengikuti protokoler kesehatan? Tuhan bersabda, hendaknya kamu saling mengasihi dan saling mengampuni. Adakah aku benar-benar mengasihi sesamaku? Tidakkah aku memperalat saudara-saudariku untuk kepentingan pribadiku atau berlaku kurang baik terhadap mereka? Di dalam keluarga, adakah aku dengan kesabaran dan kasih yang tulus berusaha membahagiakan sesama anggota? Sebagai anak-anak, adakah aku patuh dan hormat kepada orang tua, membantu mereka dalam urusan rumah tangga, urusan rohani dan jasmani? Sebagai orang tua, adakah aku tekun mendidik anak-anakku secara Katolik, membantu mereka dengan teladan dan sikap keibuan dan kebapaan? Sebagai suami istri, adakah aku saling menunjukkan kesetiaan yang tulus, lebih dalam pergaulan dengan orang-orang lain? Adakah aku mau berbagi rezeki dengan mereka yang berkekurangan? Adakah aku membela orang yang tertindas, menolong orang yang malang, membantu orang yang berkekurangan? Ataukah aku menghina sesamaku, terutama orang-orang miskin, bodoh, tua, orang asing, orang dari suku lain? Apakah aku jujur, rajin, dan rendah hati dalam pekerjaan, di kantor atau di rumah atau di mana saja, atau di tempat kerja? Apakah tujuan hidupku? Apakah hidupku ini kudasarkan atas iman dan harapan dan kasih dalam hidup setiap hari? Apakah aku mau mempergunakan dengan baik seluruh waktuku, tenaga dan pemberian yang kuterima dari Tuhan? Apakah aku mempergunakan semua itu untuk semakin menyempurnakan diri? Tidakkah aku senang hanya bermalas-malasan, memboros-boroskan waktuku? Apakah aku selalu bertindak sesuai dengan suara hati, ataukah seringkali melawan suara hati sehingga mendatangkan ketidaktenangan, ketidakdamaian dalam hati, dalam hidup? Dan apakah aku berani menyadari, mengakui kesalahan dan dosaku, dengan rendah hati selalu mau datang di hadirat Tuhan, memohon belas kasihannya melalui sakramen tobat yang ku minta dan kumohonkan
melalui imamnya. Beranikah aku berbuat yang terbaik dalam hidup, menghormati Tuhan, menghargai sesama, penuh kasih, baik terhadap keluarga maupun orang lain? Dan apakah aku mau setia selalu kepada Tuhan, serta berani memberikan kesaksian yang nyata sebagai orang Katolik yang dewasa dalam hidup? Saudara-saudari, setelah kita sejenak memeriksa batin kita saat ini berdiri, kita datang di hadirat Tuhan yang memanggil kita karena kita ini orang berdosa. Ia kini ada di hadirat kita. Maka kita dengan penuh kesadaran serta sesal yang mendalam memohon belas kasihan pengampunannya dengan mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Litani tobat kita jawab setiap seruan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, Engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau tahu bahwa kami ingin bertobat dengan tulus hati dan ingin melayani Engkau dengan sesama, supaya kami menjadi lebih baik. Pandanglah umat-Mu ini dan kabulkanlah permohonan kami. Berikanlah kepada kami kasih karunia-Mu agar dapat bertobat dengan sungguh hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bangkitkanlah semangat tobat dalam hati kami dan teguhkanlah niat baik kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Enyahkanlah rasa kecil hati dan bimbang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Penuhilah kami dengan semangat iman yang membesarkan hati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Teguhkanlah kesetiaan kami pada putra-Mu sebagai anggota-anggota gereja yang bersemangat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudariku, setelah kita memohon belas kasihan pengampunan Tuhan, kita nyatakan syukur kita di hadirat-Nya dengan mendoakan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri bagi kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dunia di mana kami hidup Engkau sayangi, karena Putra-Mu yang tunggal mau hadir di tengah-tengah kami, datang sebagai Mesias, Juru Selamat kami yang terurapi, dan mau tinggal di tengah-tengah kami. Kami mohon bebaskanlah kami dari kelam kabut dosa-dosa kami, dan siapkanlah hati kami dengan terang kasih sayang-Mu, supaya kami dapat merayakan misteri Natal dengan hati yang suci murni, riang gembira. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Saudara-saudariku, mari kita mohon berkat Tuhan, dan semua kita dikuatkan, dibimbing supaya semakin menyadari kesalahan dosa kita dan berani mengakukan dosa-dosa kita melalui sakramen tobat pribadi. Kepada segenap umat, baik yang ikut
ibadat tobat secara langsung maupun juga melalui live streaming. Jikalau ada di antara kita yang berniat untuk menerima sakramen tobat pribadi, nanti silakan menghubungi pastor di gereja Andalas setiap saat, dalam arti kalau pastor juga berkesempatan, kami upayakan juga untuk melayani umat semaksimal mungkin dalam arti doa pelayanan sakramen tobat. Karena itu kami menganjurkan untuk menerima sakramen tobat melalui video call, ya, bisa melalui video call, sehingga nantinya kita tidak usah itu perjumpaan langsung, dan itu lebih praktis, lebih baik, karena dalam situasi seperti ini itulah yang paling aman dan paling bijaksana. Sehingga dengan demikian kita semua saling menjaga dan saling menolong, saling memperhatikan dan saling membantu dalam situasi seperti ini. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, sanak saudari kita dan semua orang yang kita doakan dalam ibadat tobat ini senantiasa dituntun, dibimbing, sehingga hati kita semakin terbuka untuk rahmat Tuhan, berani melakukan dosa kita, dan mau dengan rindu menerima rahmat Tuhan. Dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat tobat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Kita nyanyikan lagu dari Puji Syukur 601. Puji Syukur 601. Kasihanilah umat-Mu Tuhan, karena Maha Rahim Engkau, dan hapuskan dosa kami karena darah Putra-Mu. Hati kami buatlah bersih dan selamat